Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Alhamdulillah, Bapak juga berharap mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan baik. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Bapak minta kalian semua berdoa. Coba ketua kelasnya memimpin berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Baiklah, setelah kita berdoa, mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah dan memudahkan dan melancarkan pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita lanjutkan ke pembelajaran, Bapak mau sampaikan tujuan pembelajaran. Tapi Bapak ingin periksa dulu, apakah anak kelas 10 TKJ 3 hari ini hadir semua atau tidak. Coba dilihat kanan kiri depan belakangnya. Kalau ada bangku yang kosong, ya, sepertinya nggak ada yang kosong, berarti hadir semua. Biar nggak banyak buang waktu, maka absennya cukup dengan cara ini aja. Kita lanjutkan sekarang tujuan pembelajaran kita hari ini. Kita masih melanjutkan bab 1, yaitu menghiasi diri dengan akhlak terpuji. Kalau minggu lalu kita sudah mempelajari mengenai pengertian husnudzon, pengertian ukhuwah, kemudian pengertian mujahadah nafas. Hari ini kita akan mempelajari ayat atau dalil yang menjelaskan tentang ukhuwah. Ya. Kalian nanti setelah pembelajaran diharapkan satu, ya, bisa membaca Quran surat Al-Hujurat, yaitu surat ke-49 ayat 10. Pertama, kalian harus bisa membaca secara parsial, yaitu bagian demi bagian. Yang kedua, setelah itu bisa membaca Quran surat Al-Hujurat secara keseluruhannya. Yang ketiga, kalian harus tahu bisa mencari hukum bacaan yang terdapat di Quran surat Al-Hujurat, yaitu bacaan ikhfa, bacaan ikhfa, bacaan idhar safawi, dan bacaan mad arid lisukun, ya. Baiklah anak-anak sekalian, kalian harus fokus dan tetap semangat, ya, karena belajar Al-Quran ini bagi kita umat Islam sangat penting, karena Al-Quran adalah pedoman hidup kita sebagai orang Islam. Untuk mempelajari Al-Quran yang 30 juz, tentu saja kita tidak bisa sekaligus, harus bertahap, dan hari ini kita akan coba mempelajari satu ayat saja, yaitu Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Sudah siap anak-anak sekalian? Sudah paham tujuannya? Apa tadi? Yang pertama yaitu bisa membaca Quran surat Al-Hujurat secara bagian demi bagian, kata per kata dengan benar sesuai dengan kaidah tajwidnya. Yang kedua, nanti setelah bisa membaca secara bagian demi bagian, kalian harus lancar membaca satu ayat secara utuh, ya, secara keseluruhan. Yang ketiga, kalian harus mengidentifikasi, mencari di bacaan ini ada hukum bacaan ikhfa, idhar safawi, dan mad arid lisukun. Nanti akan ada uraiannya, apa itu ikhfa, apa itu idhar safawi, dan apa itu mad arid lisukun. Baiklah, kita mulai ke materi inti pembelajaran kita hari ini, supaya kalian bisa membaca Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Di sini Bapak tampilkan di layar monitor, bisa dilihat. Ini bunyi ayatnya, sudah dilengkapi dengan tanda-tanda dinomori 1, 2, 3, 4, dan seterusnya sampai 11. Ini menunjukkan hukum bacaan yang ada di Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Mari kita mulai. Bapak kasih contoh, silakan ditirukan, ya. Kita mulai membaca secara perkata atau bagian demi bagian. Tirukan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama al-mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Saya ulangi lagi. Tirukan, ya, berkata, ya. Innama, ya, bagus. Coba yang lebih kompak lagi. Innama
nunnya ditahan, n-nya agak dipanjangkan ya, karena hukum bacaannya gunnah. Nggak boleh dibaca inama, tapi harus dibaca innama. Tirukan, innama al-mu'minuna ikhwatun fa'aslihu. Ya, sambil saya tunjuk pakai kursor ini. Baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Ya. Alhamdulillah anak-anak sudah bisa menirukan. Nanti untuk memperlancar bisa diulang-ulang lagi. Setelah ini nanti kalian berpasangan dua-dua ya, jumlah muridnya 16, nanti jadi 8 pasang. Kalian belajar membaca dengan bersuara yang jelas, yang satu membaca, yang satu mendengarkan. Nanti bergantian. Temannya yang sudah bisa, sudah membaca dengan benar, mengingatkan kalau ada pasangannya yang cara membacanya masih belum benar. Nanti Pak Edi juga akan memeriksa keliling bacaan kalian ya. Kita ulangi lagi, kita baca secara bagian demi bagian. Tirukan lagi. Innama al-mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Ya, baiklah. Sekarang setelah kalian menirukan contoh membaca bagian demi bagian atau kata per kata, kita baca coba secara keseluruhan dengan cara berhenti pada tempat berhenti yang benar atau yang tepat. Bapak kasih contoh dulu, kita tarik nafas supaya nafas kita cukup untuk membaca sampai dengan tempat waqaf yang benar. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Silakan ditirukan, saya ulang lagi. Langsung satu nafas berhenti sampai dengan akhawaikum. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaikum. Tirukan. Ya. Wattaqullaha la'allakum turhamun. Ya, betul seperti itu. Nanti diulang-ulang lagi dengan temannya, dengan pasangannya sampai dengan lancar. Di akhir pelajaran, kalau waktunya mencukupi, kita adakan tes satu persatu cara membacanya. Sekarang kita lanjutkan tugas kalian berikutnya, yaitu mencari hukum bacaan tajwid yang ada di ayat tadi. Ya, tadi ada 10 atau 11 yang sudah ditandai bacaan tajwidnya. Tapi Bapak tidak menyuruh semuanya kalian tentukan hukum bacaan tajwidnya, mulai nomor urut 1 sampai terakhir itu. Tapi yang Bapak minta kalian nanti harus bisa menunjukkan atau menentukan mana yang hukum bacaannya ikhfa safawi. Ya. Kemudian yang kedua izhar safawi. Yang ketiga mad arid lisukun. Ya, 3 ini saja kalian harus pahami. Nah, silakan kalian baca ini uraiannya atau penjelasannya apa itu ikhfa safawi, yaitu hukum bacaan ya, yaitu berkaitan dengan hukum mem mati bertemu dengan huruf ba, dibaca dengan cara menyamarkan mem mati ya, mem matinya dibaca samar, tidak terang atau tidak jelas karena dengungan atau gunnah. Jadi antara mendengung dan terang, namanya samar. Tidak boleh dibaca jelas apabila ada mem mati seperti ini bertemu dengan huruf ba. Nah, di ayat tadi ada, silakan nanti dicari tugas kalian ya.
Jadi hukum bacaannya disebut dengan ikhfa safawi. Di sini saya beri contoh dari ayat lain, yaitu Quran surat An-Nazi'at ayat 14. Fa idzahum bisahirah. Nah, di sini ada mim mati, silakan perhatikan. Ya, ini ada mim matinya. Bertemu dengan huruf ba. Nah, ini yang namanya bacaan ikhfa safawi. Nah, silakan kalian cari yang serupa dengan ini di Quran surat Al-Hujurat ayat 10 tadi. Kemudian yang kedua yang kalian harus pelajari juga dalam pelajaran hari ini yaitu bacaan idhar safawi. Apa itu idhar safawi? Ya, di sini ada keterangannya. Idhar safawi menurut istilah adalah membunyikan lafaz dengan jelas. Ya, kalau tadi memnya dibaca samar, mendengung, tapi tidak terlalu mendengung ya, karena samar tadi ya, antara mendengung betulan dengan terang, tengah-tengahnya. Sekarang idhar ini harus dibaca terang memnya. Kapan mem itu harus dibaca terang, mem mati? Yaitu apabila mem mati itu berhadapan dengan salah satu huruf hijaiyah yang 26, mulai alif, ba, ta, dan seterusnya sampai ya, kecuali jika mem mati ini bertemu dengan huruf ba. Ya. Selain huruf ba, mem mati ini dibaca dengan terang. Di sini Bapak kasih contoh, alaihim walahum. Ya, mem mati ini dibaca terang, alaihim walahum. Ya. Beda dengan yang tadi sebelumnya. Kalau yang tadi fa idzahum bisahirah. Nah, memnya dibaca samar-samar atau agak mendengung. Ya. Tidak bisa bedakan antara ikhfa dan idhar. Kalau ikhfa dibaca samar, kalau idhar memnya dibaca terang atau jelas. Kemudian yang ketiga yang harus kalian harus ketahui hukum bacaan yang ada di ayat tersebut, ayat tadi ya, yaitu hukum bacaan mad arid lis sukun ya. Apa itu mad arid lis sukun? Di sini sudah diterangkan. Mad arid sukun merupakan bacaan panjang. Cara bacanya dipanjangkan disebabkan ada mad yang bertemu dengan sukun karena ada waqaf pada akhir ayat Al-Qur'an ya. Ada mad ketemu dengan huruf terakhir yang diwaqafkan atau dibaca berhenti, maka mad tabi'i atau mad tadi dibaca panjang. Bagaimana cara membacanya? Ya, tadi hukum bacaannya disebut mad arid disukun. Sekarang cara membacanya ada 3 cara atau 3 macam. Yakni pertama disebut dengan tul. Bahasa Arabnya tul artinya panjang. Ini sepanjang 6 harokat atau 6 ketukan. Yang kedua dibaca sedang, tidak terlalu panjang atau disebut dengan tawassut, yaitu baca dengan 4 harokat. Yang ketiga dibaca dengan cara qasr atau pendek, yaitu baca dengan panjang 2 harokat, sama dengan mad tabi'i. Nah, ini 3 cara membaca hukum bacaan mad arid lis sukun. Nah, mad arid lis sukun ini ada 3 contoh di sini ya. Ada mad tabi'i yang karena huruf ya, seperti contoh pertama ini Rabbil alamin. Nah, yang dipanjangkan mi-nya nih. Ini mi ini hasilnya mad tabi'i karena bertemu dengan nun dan nunnya ini dimatikan karena waqaf. Maka dibaca boleh 3 cara ini. Boleh dengan cara 6 harokat, 4 harokat atau 2 harokat. Ya, ini mad arid disukun hukum bacaannya. Yang kedua, mad tabi'i dengan alif ketemu dengan sin yang dibaca waqaf. Ini boleh dibaca dengan 3 cara ini, sama dengan min ini tadi ya. Kalau di sini nas gitu ya. Malikin nas. Ya, ini nasnya boleh dibaca 4 harokat, 2 harokat atau 6 harokat. Dan yang terakhir, apabila mad tabi'i tadi bertemu dengan wawu seperti ini. Mad tabi'i dengan wawu. Ini mad tabi'i aslinya, asalnya. Asalnya mad tabi'i bertemu dengan nun yang dibaca waqaf, sehingga
mad tabi'i menjadi mad arid lisukun bacaannya, hukum bacaannya. Cara membacanya dengan 3 cara ini ya. Dan yang terakhir sama dengan yang sebelumnya, mad tabi'inya dengan waw. Nah, mudah-mudahan dengan penjelasan singkat ini kalian bisa memahami. Nanti kalau kurang jelas bisa ditanyakan lagi ya, atau bertanya dengan teman pasangannya. Kalau masih kurang jelas ya, nanti kalian bisa diskusi berpasangan. Dan yang terakhir, setelah kalian diskusi bisa membaca dengan benar secara bagian demi bagian maupun secara keseluruhan, kemudian bisa menunjukkan hukum bacaan yang 3 tadi ya, ikhfa, idhar, safawi, dan mad arid lisukun. Kalian nanti terakhir coba kerjakan lembar penilaian ini ya, kemampuan kalian menjawab ini ya. Nanti lembarannya Bapak bagikan karena sudah di-printkan tadi, sudah dicetak dalam lembaran biar kalian nggak kelamaan menulis. Nanti Bapak bagikan di akhir pelajaran. Tugas sekarang kalian adalah coba berpasangan dengan pasangan masing-masing seperti minggu kemarin sudah dipasangkan 2 orang. Nah, silakan diskusi berdua ya. Nanti sambil mengerjakan ini menentukan hukum bacaan tadi ya, sampai kalian paham bagaimana cara membacanya, hukum bacaannya, kemudian bisa mengerjakan soal ini. Baiklah anak-anak, ini pelajaran kita hari ini yang harus kalian kerjakan. Dan untuk praktek kemampuan membaca, setelah kalian latihan dengan membaca bagian demi bagian secara keseluruhan, sudah latihan dengan temannya tadi ya, dengan pasangannya, nanti akan Bapak uji satu persatu. Ini sudah Bapak buatkan kolom penilaian praktek membaca Quran surat Al-Hujurat ayat 10-nya. Nanti satu persatu Bapak uji kalian ya. Nah, makanya ketika latihan, ketika diskusi, ketika belajar bersama pasangan, biasakan mengeluarkan suara dengan jelas, dengan nyaring. Karena metode belajar untuk bisa membaca Al-Quran ini kita menggunakan metode belajar dengan suara keras atau suara lantang. Sehingga kalau ada kesalahan, temannya bisa tahu, segera mengoreksi. Gitu juga Bapak nanti kalau pas nguji kamu bisa jelas suara kamu sudah betul atau belum cara membacanya sesuai dengan makhraj maupun tajwidnya. Itu saja yang kita lakukan hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa paham. Baiklah, di akhir pelajaran kita akhiri belajar kita dengan membaca hamdalah dan doa kifaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.